لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Menjemput Umroh yang Makbul. Episode ketiga kali ini kita akan mulai membahas apa yang menjadi rukun umroh dan rukun pertama yang akan kita kaji lebih dalam di episode kali ini. Ketika membicarakan satu amal ibadah, apakah ibadah itu dinilai sah atau tidak? Maka sah atau tidaknya sebuah ibadah sangat ditentukan apakah kita telah menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat yang ada pada ibadah tersebut. Tentunya berbicara tentang ibadah umroh, ada 6 rukun yang perlu diperhatikan dan wajib kita penuhi apabila kita ingin umroh kita menjadi umroh yang sah. Umroh yang sah artinya umroh yang dilakukan sesuai dengan aturan main dan ketentuan yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama tentunya niat. Yang kedua berihram dari miqat. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Keenam dari rukun-rukun ini akan kita bahas di episode ini dan di episode berikutnya sambil kita membicarakan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan yang sering sekali kadang terjadi kesalahan dalam pelaksanaan ibadah umroh. Tentunya yang pertama kita awali dengan niat. Niat artinya memantapkan hati. Jadi niat itu adalah pekerjaan hati. Kalaupun selama ini ada orang berniat dengan melafazkan kata-kata, maka hakikatnya melafazkan kata-kata adalah bagian dari penguat niat yang merupakan amalan hati. Maka dari itu, orang yang ingin berniat, maka dia perlu mensinkronkan antara apa yang diucapkan oleh lisannya dengan apa yang diikatnya dalam hati. Umroh sebagai salah satu amal ibadah membutuhkan niat. Para ulama mengatakan niat untuk berumroh begitu singkat. Cukup kita melafazkan labbaik Allahumma umratan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Itulah niat umroh. Itulah lafaznya. Apakah kita ucapkan dengan lisan kita ataukah dalam hati kita sampaikan, ya Allah, aku datang kemari untuk melaksanakan ibadah umroh kepadamu. Dalam Islam, kalau seseorang ingin berniat, tentunya niat ini tidak bisa lepas dari berihram. Berihram artinya memakai pakaian yang khusus untuk melaksanakan ibadah yang khusus. Dimulai dari tawaf, sa'i, hingga kemudian dibolehkan bagi kita untuk melepas pakaian tersebut yang kita namakan dengan tahallul. Maka dari itu, ihram dalam Islam terdapat perbedaan antara pakaian ihram laki-laki dan pakaian ihram perempuan. Pakaian ihram laki-laki terdiri dari 2 helai kain putih yang tak berjahit. Bagian yang menutup bagian bawah orang yang berihram namanya izar atau kain. Dan bagian yang menutup bagian atas badan orang yang berumroh
disebut dengan rida atau selendang. Bagaimana bagi orang yang berihram, khususnya laki-laki, kedua helai kain ini diharamkan untuk berjahit. Karena apabila kita memakai pakaian berjahit, itu sudah masuk dalam kategori apa yang disebut dengan pelanggaran terhadap ihram itu sendiri. Sedangkan ihram bagi perempuan, tentunya di sini sama seperti pakaian biasa yang dipakai untuk sholat yang menutup aurat. Bagaimana aurat bagi seorang wanita dalam Islam adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka dari itu saat berihram dilarang bagi seorang wanita untuk memakai cadar atau memakai tutup muka baginya. Sebagaimana dilarang bagi seorang wanita untuk memakai sarung tangan, karena dua bagian ini justru diperintahkan untuk dinampakkan wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan bagi pria, dengan dua helai kain yang dipakai tanpa pakai pakaian dalam, maka tentunya di sini juga berlaku beberapa larangan-larangan khusus bagi pria ketika dia memakai pakaian ihram. Termasuk diantaranya dilarang bagi pria untuk menutup kepalanya. Pakai peci, lobe, atau apapun dari penutup kepala. Karena pada dasarnya ihram bukan hanya tak boleh berjahit, tapi juga tak boleh untuk kepala. Sebagaimana para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi melarang seorang yang sedang berihram memakai alas kaki yang menutup mata kakinya. Untuk itu saat umroh tak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kita sebut sepatu bot. Kalau memakai sendal, pakailah sendal yang tidak sampai menutup mata kaki. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang tidak memiliki alas kaki selain itu, maka hendaklah dia memotong bagian yang menutup mata kakinya. Ini menunjukkan kepada kita larangan dalam pakaian ihram baik untuk laki-laki maupun perempuan ini begitu penting untuk diperhatikan. Selain itu, ada juga larangan-larangan ketika kita berihram yang berlaku bersamaan, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Apa larangan ihram untuk laki-laki dan perempuan? Pertama, dilarang memakai wangi-wangian. Maka dari itu, yang disunahkan oleh para ulama kita sebelum laki-laki ataupun perempuan memakai baju ihram, disunahkan baginya untuk mandi besar. Seperti seorang mandi junub, seperti seorang mandi yang membasuh semua anggota tubuhnya. Selesai mandi, silahkan dia memakai wewangian di kulitnya, bukan di kain ihramnya. Termasuk dilarang setelah seorang itu berihram mencukur rambut, jenggot. Ya, maka dari itu yang sangat disunahkan sebelum memakai baju ihram, seorang itu membersihkan semua bulu-bulu, bulu ketek, bulu kemaluan, termasuk merapikan kumis dan jenggotnya. Ini adalah bagian dari apa yang disunahkan, termasuk memotong kukunya sebelum dia memasang niat untuk berihram. Termasuk yang dilarang ketika seorang sudah berihram adalah menikah dan melakukan lamaran, atau dinikahi dan dilamar. Jadi tren kadang-kadang orang mau nikah di depan Ka'bah, kadang-kadang orang mau menikah ya di tempat yang begitu istimewa. Namun perkawinan termasuk pelamaran dan khitbah tidak boleh dilakukan ketika baik mempelai pria maupun wanita dalam kondisi sedang berihram. Kalaupun mau dilakukan setelah selesai umrohnya dan telah bertahallul dari ihramnya. Para pemirsa, termasuk yang dilarang untuk dilakukan saat berihram, melakukan hubungan badan, melakukan dosa dengan sengaja, termasuk berbantah-bantahan. Sering sekali kita justru berdebat kusir saat kita sedang dalam pelaksanaan umroh. Begitu seorang memakai baju ihramnya, memasang niatnya,
maka di saat itu ini semua perlu untuk ditinggalkan. Termasuk dilarang ketika seorang sudah memakai pakaian ihram dan memasang niat untuk berburu hewan buruan darat. Jadi semua tumbuhan maupun binatang yang ada di tanah haram itu adalah makhluk Allah yang terpelihara. Kalau kita mematahkan tumbuhan atau memburu binatang yang ada di sana, termasuk bisa berkonsekuensi seorang wajib membayar dam sebagai kafarah penebus dosa atas apa yang dilakukannya. Jamaah rahimakumullah. Dalam Islam, rukun niat dan rukun ihram ini harus dilakukan di miqat. Miqat artinya tempat dan waktu di mana seseorang memantapkan niatnya untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. Ada begitu banyak miqat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan ini adalah sesuatu yang tauqifi, sesuatu yang ditetapkan Nabi yang tak boleh ditukar-tukar. Nabi menetapkan bahwasanya miqat bagi penduduk Madinah adalah miqat Dzulhulaifah atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Bir Ali. Kalau orang datang dari negeri Syam, dari Syria, dari Palestina, maka miqat mereka adalah Juhfah. Kalau mereka datang dari Irak, maka miqat mereka adalah Qarnul Manazil. Begitu juga bagi orang yang datang dari selatan Jazirah, dari Yaman, maka miqat mereka namanya Yalamlam, yang sekarang disebut dengan Sa'diyah. Jadi ini semua adalah aturan baku yang gak boleh dirubah. Satu hal yang menarik, muncul pertanyaan, kenapa harus berniat dari miqat, bukan dari tempat lain? Para ulama mengatakan adanya ketentuan miqat ini adalah cara Allah mengajarkan kedisiplinan bagi kita semua. Sehingga niat kita, ucapan kita, aturan ihram yang mengikat kita mulai berlaku sejak kita memasang niat dan selesai memakai baju ihram di miqat-miqat yang kita lewati. Untuk itu indahnya Islam ini. Indahnya bagaimana ketika kita tanggalkan pakaian kita untuk memakai pakaian ihram. Hakikatnya kita sedang akan melewati napak tilas, gladi resik bagaimana perjalanan menuju akhirat. Karena pakaian ihram, pakaian yang mengisyaratkan orang yang meninggalkan segala apa yang dia kumpulkan di dunia untuk kembali kepada Allah dengan identitas terpenting dia dalam hidup ini sebagai Abdullah wa amatuh, hambanya Allah, baik hamba laki-laki maupun hamba perempuan. Bagaimana pakaian kita menunjukkan identitas kita, tapi kita tanggalkan itu semua semata-mata satu, menghadap Allah dengan berubudiyah hanya kepadanya. Demikian pembahasan mengenai rukun niat dan ihram dari miqat. Kita akan lanjut di episode berikutnya tentang rukun-rukun umrah lainnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal 1 juta rupiah, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.